Oke, halo semuanya, selamat datang lagi. Buat kamu yang mahasiswa atau peneliti, pasti kita semua pernah ngalamin satu tantangan yang sama, bikin sitasi sama daftar pustaka. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Pernah nggak sih pusing berjam-jam cuma buat nyusun daftar pustaka? Tenang, kamu nggak sendirian. Proses yang makan waktu dan ribet ini sering banget jadi bagian paling horor pas nulis karya ilmiah. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Bikin sitasi manual itu, bikin pusing kepala. Kita harus ingat di mana naruh koma, kapan pakai huruf miring, apa bedanya ngutip buku sama jurnal. Salah dikit aja, kredibilitas tulisan kita bisa dipertanyakan. Oke, coba deh kita ubah cara pandangnya. Gaya sitasi itu bukan aturan acak yang harus dihafal mati loh. Anggap aja ini kayak sebuah sistem. Mirip belajar grammar bahasa baru. Begitu kamu ngerti logikanya, semuanya jadi masuk akal. Oke, ayo kita bedah satu-satu. Ada 3 gaya sitasi utama yang paling sering dipakai di dunia akademik. APA, MLA, sama Vancouver. Masing-masing tuh punya bahasanya sendiri, dan hari ini kita bakal belajar cara ngomong pakai bahasa mereka. Yang pertama, ada APA, singkatan dari American Psychological Association. Gaya ini tuh ibaratnya standar emas di ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Fokusnya itu pada tanggal publikasi. Ini penting banget karena di bidang-bidang tadi, kebaruan penelitian itu krusial. Nah, di sini nih kita bisa lihat logikanya apa. Coba perhatiin bedanya. Buat buku, judulnya yang dibikin miring. Tapi kalau artikel jurnal, nama jurnalnya yang miring, bukan judul artikelnya. Dan lihat deh tahun publikasi. Selalu ada persis setelah nama penulis. Ini buat nekenin relevansi waktu. Ini contoh nyatanya buat kutipan buku pakai gaya apa. Nama belakang, inisial, tahun di dalam kurung, judul buku dimiringin, terus diakhiri sama penerbit. Simple dan jelas kan? Oke, lanjut. Sekarang kita pindah ke MLA atau Modern Language Association. Nah, kalau kamu anak sastra, seni, atau bahasa, ini gaya andalanmu. Di sini fokusnya bukan lagi soal kapan karya itu terbit, tapi lebih ke siapa penulisnya. Ya iyalah, di humaniora kan suara penulis dan argumennya itu yang jadi primadona. Bedanya sama apa kelihatan banget kan? MLA itu pakai nama depan penulis lengkap. Dan yang paling khas, judul artikel jurnal itu diapit tanda kutip, sementara nama jurnalnya yang dibikin miring. Tahun publikasinya juga digeser ke belakang. Dan ini dia contoh realnya buat artikel jurnal MLA yang penulisnya ada 2. Semua yang kita bahas tadi ada di sini. Nama lengkap, judul artikel pakai tanda kutip, dan nama jurnalnya yang miring. Yang terakhir ada Vancouver. Wah, yang ini beda banget. Dia pakai sistem penomoran. Sistem ini cocok banget buat paper ilmiah yang padat, di mana kamu mungkin bakal nyebut satu sumber berkali-kali. Jadi, daripada nulis nama penulis terus-terusan, kamu tinggal pakai nomornya aja. Teksnya jadi lebih rapi dan ringkas. Coba kita lihat gimana Vancouver ngatur sumber yang beda-beda. Buat buku, formatnya lumayan ringkas. Tapi buat sumber online kayak website, ada elemen tambahan tuh. Ada tanda internet sama tanggal akses buat ngasih tahu kapan kamu buka informasi itu. Nah, ini contoh lengkapnya. Angka 1 di depan itu artinya ini sumber pertama yang kamu kutip di tulisanmu. Perhatian juga struktur tersedia dari buat URL-nya. Di contoh ini juga kelihatan kalau sumbernya itu diakses tanggal 4 Juni 2025. Oke, kita udah bedah satu-satu. Sekarang gimana kalau kita adu langsung ketiganya, biar makin kelihatan beda filosofi di baliknya? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Poin paling pentingnya ada di baris terakhir. APA dan MLA itu ngurutin daftar pustaka berdasarkan abjad nama penulis. Beda banget sama Vancouver, yang ngurutinnya berdasarkan nomor urutan muncul di dalam teks. Ini bukan cuma detail kecil loh, ini pendekatan yang benar-benar beda buat nyusun bukti argumen kamu. Gimana? Setelah lihat semua aturan tadi, mungkin kepalanya udah mulai ngebul ya? Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara supaya kamu nggak perlu ngapalin semua ini? Kenalin, sang penyelamat, software manajemen referensi. Anggap aja ini asisten pintar pribadi kamu buat urusan sitasi. Coba bayangin, kamu punya perpustakaan digital super cerdas. Dia nggak cuma nyimpen semua sumber bacaanmu, tapi juga hafal semua aturan sitasi di dunia. Nah, itulah kerjaan software-software ini. Di luar sana, ada beberapa jagoan utamanya, Zotero, Mendeley, sama EndNote. Ini 3 aplikasi yang paling banyak dipakai dan dipercaya sama para akademisi. Masing-masing punya plus minus, tapi tujuannya sama, bikin hidup kamu lebih gampang. Jadi, gimana cara kerjanya? Ini bukan cuma soal bikin daftar pustaka di akhir doang loh, tapi bener-bener mengubah cara kerja kamu dari awal nulis sampai selesai. Gini alur kerja barunya. Kamu nemu artikel keren online, cukup 1 klik langsung masuk ke perpustakaan digitalmu.
Lagi nulis terus butuh sitasi, klik lagi, langsung muncul di tulisanmu. Dan ini bagian ajaibnya. Pas kamu udah selesai nulis, tinggal tekan satu tombol, dan voila! Daftar pustaka yang rapi dan sempurna langsung jadi dalam sekejap. Intinya, ya ini, kerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Teknologi ini ngebebasin otak kamu dari urusan teknis yang ngebosenin. Jadi, kamu bisa fokus ke hal yang benar-benar penting. Ide kamu, argumen kamu, dan kualitas tulisan kamu. Tadi kita mulai dari pusingnya bikin daftar pustaka kan? Sekarang kita tahu ada solusinya yang cerdas. Pertanyaannya sekarang, kamu siap ninggalin cara lama yang bikin pusing dan mulai manfaatin teknologi ini biar nulis jadi lebih efisien dan, ya, lebih asik?